Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriana Zahra, NRP 029 dari kelas B, akan menjelaskan secara singkat materi tentang kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Yang pertama ada definisi dari kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah kemampuan mesin untuk meniru perilaku manusia yang cerdas, atau bagian dari ilmu komputer yang mempelajari tentang bagaimana membuat mesin atau komputer sehingga dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia. Kecerdasan buatan merupakan subbidang ilmu komputer yang berkaitan dengan konsep dan metode inferensi. AI dapat dilihat sebagai upaya untuk memodelkan aspek-aspek pemikiran manusia pada komputer. Sistem pada kecerdasan buatan atau AI terbagi menjadi dua bagian utama, yakni ada knowledge base atau basis pengetahuan dan inference engine atau motor inferensi. Yang pertama adalah knowledge base atau basis pengetahuan. Itu berisikan fakta-fakta, teori, pemikiran, dan hubungan antara satu dengan lainnya. Sedangkan inference engine atau motor inferensi itu berisikan kemampuan untuk menarik kesimpulan berdasarkan pengetahuan. Berikut merupakan ilustrasi sistem pada kecerdasan buatan. Yang pertama adalah masalah, lalu diproses dengan menggunakan basis pengetahuan dan mesin inferensi sehingga dapat dihasilkan solusi dari permasalahan yang ada. Selanjutnya, perbedaan kecerdasan buatan dan kecerdasan alami. Kecerdasan buatan menyediakan layanan komputer yang lebih murah dan lebih mudah jika dibandingkan dengan kecerdasan alami. Karena kecerdasan alami harus mendatangkan seorang pakar atau ahli untuk mengerjakan sejumlah pekerjaan, sehingga harganya lebih mahal. Secara spesifik, perbedaan dari kecerdasan buatan dan kecerdasan alami dapat dilihat pada tabel berikut ini. Kecerdasan buatan sifatnya sebagai berikut: bersifat permanen, lebih mudah diduplikasi dan ditransfer, lebih murah, konsisten, dapat didokumentasikan, lebih cepat, dan teliti. Sedangkan kecerdasan alami cepat mengalami perubahan, proses transfer antar manusia membutuhkan proses yang lama, lebih mahal, sering berubah, sulit didokumentasikan, lebih lambat, dan kurang teliti. Selanjutnya adalah sejarah dari kecerdasan buatan atau AI. Yang paling pertama adalah era komputer elektronik pada tahun 1941. Pada tahun 1941 telah ditemukan alat penyimpanan dan pemrosesan informasi. Penemuan tersebut dinamakan komputer elektronik yang dikembangkan di USA dan Jerman. Komputer pertama ini memerlukan ruangan yang luas dan ruang AC yang terpisah. Saat itu komputer melibatkan konfigurasi ribuan kabel untuk menjalankan suatu program. Hal ini sangat merepotkan para pemrogramer, sehingga pada tahun 1949 berhasil dibuat komputer yang mampu menyimpan program sehingga membuat pekerjaan untuk memasukkan program menjadi lebih mudah. Penemuan ini menjadi dasar pengembangan program yang mengarah ke kecerdasan buatan. Lalu berlanjut ke masa persiapan AI pada tahun 1943 sampai 1956, di mana pada tahun 1943 Warren McCulloch dan Walter Pitt mengemukakan tiga hal: pengetahuan fisiologi dasar dan fungsi sel syaraf dalam otak, analisis formal tentang logika proposisi, dan teori komputasi Turing. Mereka berhasil membuat suatu model sel syaraf tiruan di mana setiap sel syaraf digambarkan sebagai on dan off. Mereka menunjukkan bahwa setiap fungsi dapat dihitung dengan suatu jaringan sel syaraf dan bahwa semua hubungan logis dapat diimplementasikan dengan struktur jaringan yang sederhana. Pada tahun 1950, Norbert Wiener membuat penelitian mengenai prinsip-prinsip teori feedback. Lalu pada tahun 1956, John McCarthy meyakinkan Minsky, Claude Shannon, dan Nathaniel Rochester untuk membantunya melakukan penelitian dalam bidang otomata, jaringan syaraf, dan pembelajaran intelijensia.
Mereka mengerjakan proyek ini selama 2 bulan di Dartmouth. Hasilnya adalah program yang mampu berpikir non-numerik dan menyelesaikan masalah pemikiran yang dinamakan Principia Mathematica. Hal ini menjadikan McCarthy disebut sebagai bapak kecerdasan buatan. Selanjutnya adalah awal perkembangan AI pada tahun 1952 hingga 1969. Pada tahun pertama perkembangannya, kecerdasan buatan mengalami banyak kesuksesan. Diawali dengan kesuksesan Newell dan Simon dengan sebuah program yang disebut General Problem Solver. Program ini dirancang untuk memulai penyelesaian masalah secara manusiawi. Pada tahun 1958, McCarthy di MIT AI Lab Memo nomor 1 mendefinisikan bahasa pemrograman tingkat tinggi, yaitu LISP, yang sekarang mendominasi pembuatan program-program kecerdasan buatan. Kemudian McCarthy membuat program yang dinamakan Programs with Common Sense. Di dalam program tersebut dibuat rancangan untuk menggunakan pengetahuan dalam mencari solusi. Pada tahun 1959, Nathaniel Rochester dari IBM dan mahasiswa-mahasiswanya mengeluarkan program kecerdasan buatan, yaitu Geometry Theorem Prover. Dan pada tahun 1963, program yang dibuat James Slagle mampu menyelesaikan masalah integral tertutup untuk mata kuliah kalkulus. Dan pada tahun 1986, program analogi buatan Tom Evan menyelesaikan masalah analogi geometris yang ada pada tes IQ. Lalu tahap selanjutnya adalah tahap perkembangan AI melambat pada tahun 1966 hingga 1974. Perkembangan kecerdasan buatan melambat disebabkan adanya 3 kesulitan utama, yaitu program kecerdasan buatan yang bermunculan hanya mengandung sedikit atau bahkan tidak mengandung sama sekali pengetahuan pada subjeknya. Lalu banyak masalah yang harus diselesaikan oleh kecerdasan buatan, dan ada beberapa batasan pada struktur dasar yang digunakan untuk menghasilkan perilaku intelijensia. Selanjutnya adalah tahap sistem berbasis pengetahuan pada tahun 1969 hingga 1979. Pengetahuan adalah kekuatan pendukung kecerdasan buatan. Hal ini dibuktikan dengan program yang dibuat oleh Ed Feigenbaum, Bruce Buchanan, dan Joshua Lederberg, yang membuat program untuk memecahkan masalah struktur molekul dari informasi yang didapatkan dari spektrometer massa. Program ini dinamakan Dendral Programs yang berfokus pada segi pengetahuan kimia. Dari segi diagnosa medis juga sudah ada yang menemukannya, yaitu Shaw Amarell dalam proyek Computer in Biomedicine. Proyek ini diawali dengan keinginan untuk mendapatkan diagnosa penyakit berdasarkan pengetahuan yang ada pada mekanisme penyebab proses penyakit. Lalu tahap selanjutnya adalah AI menjadi sebuah industri pada tahun 1980 hingga 1988. Industrialisasi kecerdasan buatan diawali dengan ditemukannya sistem pakar yang dinamakan R1 yang mampu mengkonfigurasi sistem-sistem komputer baru. Sehingga perusahaan yang sejak tahun 1982 hanya menghasilkan beberapa juta US dollar per tahun meningkat menjadi 2 miliar US dollar per tahun pada tahun 1988. Dan tahap yang terakhir adalah kembalinya jaringan saraf tiruan pada tahun 1986 hingga sekarang. Meskipun bidang ilmu komputer menolak jaringan saraf tiruan setelah diterbitkannya buku Perceptrons karangan Minsky dan Papert, para ilmuwan masih mempelajari bidang ilmu tersebut dari sudut pandang yang lain, yaitu fisika. Para ahli fisika seperti Hopfield menggunakan teknik-teknik mekanika statistika untuk menganalisa sifat-sifat penyimpanan dan optimasi pada jaringan syaraf. Para ahli psikologi David Rumelhart dan Geoff Hinton melakukan penelitian mengenai model jaringan syaraf tiruan pada memori. Pada tahun 1985-an, setidaknya 4 kelompok riset menemukan kembali algoritma belajar propagasi balik. Algoritma ini berhasil diimplementasikan ke dalam bidang ilmu komputer dan psikologi. Selanjutnya adalah 4 dasar kategori di konsep dasar AI. Yang pertama adalah
Yang pertama ada acting humanly. Acting humanly ialah sistem yang melakukan pendekatan dengan menirukan tingkah laku seperti manusia yang dikenalkan pada tahun 1950 dengan cara kerja pengujian melalui teletype, yaitu jika penguji atau interrogator tidak dapat membedakan yang menginterogasi antara manusia dan komputer, maka komputer tersebut dikatakan lolos menjadi kecerdasan buatan. Selanjutnya adalah thinking humanly. Thinking humanly adalah sistem yang dilakukan dengan cara introspeksi, yaitu penangkapan pemikiran psikologis manusia pada komputer. Hal ini sering diujikan dengan neuron ke neuron lainnya atau sel otak dengan sel otak lainnya. Cara pembelajarannya yaitu melalui eksperimen-eksperimen. Selanjutnya thinking rationally. Rationally berarti bisa rasional atau bisa diterima. Pendekatan aturan sebuah pikiran. Thinking rationally merupakan sistem yang sangat sulit karena sering terjadi kesalahan data, prinsip, dan prakteknya. Sistem ini dikenal dengan penalaran komputasi. Dan yang terakhir ada acting rationally. Acting rationally adalah sistem yang melakukan aksi dengan cara menciptakan suatu robotika cerdas yang menggantikan tugas manusia atau membuat mesin atau komputer yang mempunyai tingkah laku rasional. Lalu pondasi AI atau kecerdasan buatan. Di dalam pondasi AI ada filosofi, mathematics, economics, neuroscience, psychology, computer engineering, control theory, dan linguistik. Yang pertama adalah filosofi. Filosofi merupakan metode logika penalaran pikiran sebagai bentukan sistem fisik pembelajaran bahasa rasionalitas. Lalu mathematics, representasi formal dan perhitungan bukti algoritma, tidak desidabilitas dan probabilitas. Economics merupakan utilitas dan teori keputusan. Selanjutnya neuroscience merupakan substrat fisik untuk aktivitas mental. Selanjutnya psychology merupakan fenomena persepsi dan teknik eksperimental kontrol motorik. Selanjutnya computer engineering merupakan proses membuat komputer yang cepat. Lalu control theory merancang sistem yang memaksimalkan fungsi dan tujuan dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir adalah linguistik, merupakan representasi pengetahuan dan tata bahasa. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai materi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.